dengan saya. Pak Ahmad Faridan, perkenalkan saya Dani. Saya insurance advisor dari Sun Life Indonesia yang ditempatkan di Bank Muamalat cabang Kuningan Jakarta, Pak Ahmad Faridan. Salam kenal ya Pak Ahmad Faridan. Kenal Pak Dani. Ya, Pak Ahmad Faridan, saya dapat nama Pak Ahmad Faridan itu berdasarkan informasi dari Mas Fadli, Pak Ahmad. Mas Fadli itu RM dari Bank Muamalat cabang Kuningan, Pak Ahmad. Oh iya Pak, ya. Ya, mungkin Pak Ahmad Fardan sudah diinformasikan sama Mas Fadli bahwa saya ya, Dani akan bertemu dengan Bapak nih Pak pada pagi hari ini. Ya sudah diinformasikan kemarin Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak. Jadi mungkin sebelumnya saya informasikan juga bahwa Mas Fadli sebenarnya harusnya ikut bersama kita Pak. Tapi karena sesuatu hal dia harus meeting, jadi beliau berhalangan hadir. Jadi saya yang menggantikan dan bertemu langsung kepada dengan Pak Ahmad Faridan Pak. Gak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak, kantornya nyaman sekali nih, Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, sudah lama, Pak, apa namanya, kerja di kantor ini, Pak? Ya, sudah cukup lama Pak. Kurang Cukup lebih lama ya, Pak. Oh iya, oke, oke. Tapi bisnis setelah apa namanya pandemi ini udah mulai normal kembali ya, Pak ya? Alhamdulillah Pak, sudah mulai normal kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa namanya nggak terulang ya, Pak ya, kondisi-kondisi yang seperti pandemi lalu ya, Pak ya, supaya bisa lebih meningkat lagi, Pak. Amin, amin, amin. Ya, Pak, jadi kalau mungkin tadi saya sebutkan kalau saya adalah dari Sun Life, mungkin Bapak pernah dengar Pak tentang Sun Life Pak? Eh, Pernah dengar sih Pak, tapi untuk mendalami juga belum terlalu tahu sih Pak. Oh Cuma gitu, pernah. baik, 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 baik. Pak, perkenankan saya untuk bisa menginformasikan kembali tentang Sun Life kepada Bapak, Pak. Ya, jadi Sun Life ini adalah perusahaan jasa keuangan yang sudah beroperasi lebih dari 160 tahun di dunia. Kemudian kalau kita di Indonesia sendiri, itu sudah mulai sejak tahun 1995, Pak. Nah, kemudian Sun Life, kemudian kebetulan bekerja sama, Pak, melakukan kerjasama partnership distribution dengan Bank Muamalat yang sudah dimulai dari tahun 2019. Gitu. Nah, kemudian Sun Life sebagai perusahaan asuransi jiwa itu eh, komit terhadap ketentuan yang ditekankan oleh otoritas jasa keuangan, Pak. Jadi kami itu memiliki saat ini 220% risk based capital, Pak ya, sebagai kekuatan keuangannya kami, Pak. Nah, jadi Masya Allah. kalau dipersyaratkan sama otoritas jasa keuangan tuh katanya harus minimal 120%, Pak. Tapi kami alhamdulillah sampai saat ini tuh sudah memiliki 220%, Pak. Gitu. Nah, jadi kebetulan sekali lagi Sun Life dan Bank Muamalat bekerja sama. Tujuannya adalah untuk membantu nasabah-nasabah Bank Muamalat ya yang eh, nasabah-nasabah khusus seperti Pak Ahmad Faridan ini untuk bisa membantu merencanakan tujuan-tujuan keuangan nasabah-nasabah Bank Muamalat seperti Bapak dengan baik, Pak. Gitu. Pak. Ya, nah Pak, saya dengar Pak ya dari Pak Mas Fadli kemarin, Pak Ahmad Faridan ini saat ini sudah mendapatkan porsi haji, betul Pak ya? Iya betul Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu keberangkatannya tuh berapa tahun lagi Pak? Sekitar 20 tahun lagi sih Pak. 20 tahun, Masya Allah. Eh, lumayan lama ya Pak ya? Ya lumayan lama Pak. Lumayan lama, betul. Tapi mungkin apa namanya masa tunggu ini dalam lama masa tunggu ini bukan adalah masa tunggu yang apa namanya normal ya Pak ya, karena apa namanya banyaknya antrian apa namanya calon jamaah yang ingin berangkat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak Ahmad diberikan selalu kesehatan untuk selalu untuk bisa melaksanakan ibadah haji di mungkin 20 tahun yang akan datang ya Pak ya. Nah, Pak Ahmad, kebetulan karena saya dapat informasi tentang keberangkatan ataupun porsi haji yang Bapak sudah miliki,
Kan sebagaimana kita tahu untuk bisa berangkat atau bisa menunaikan ibadah haji itu banyak persiapannya nih Pak Ahmad Faridan, ya. Kesiapan secara, spiritual, kesiapan secara fisik juga ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan Bapak akan selalu sehat gitu Pak ya. Nah juga kesiapan secara, finansial nih Pak. Nah kalau saya boleh tahu, kesiapannya sejauh ini gimana nih Pak? Kalau untuk pelunasan ataupun apa namanya, biaya-biaya nanti harus dikeluarkan untuk perjalanan ibadah haji gitu. Sudah sejauh mana nih Pak? Kalau untuk sejauh itu sih Pak, belum belum ada sih tergambarkan sih Pak. Karena mungkin masih lama ya Pak ya, 20 tahun ya Pak ya? Masih Iya iya, cukup lama, oke. belum ada Iya gambaran saya sekarang. paham Pak. Betul, saya paham Pak. Oke. Pak, kebetulan, saya tuh punya sebuah, tools Pak ya, sebuah alat bantu yang mungkin bisa bantu Bapak untuk, mengetahui estimasi berapa biaya yang mungkin Bapak bisa harus persiapkan, untuk bisa berangkat haji di 20 tahun yang akan datang. Boleh nggak Pak saya tunjukkan ke Bapak? Pak boleh sekali Pak, supaya Boleh saya Pak bisa ya? ada. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak untuk saya, bisa apa namanya, menunjukkan kepada Bapak, tentang, apa, kalkulator yang saya maksud ini Pak. Ya boleh Pak, silakan Pak. Nah, teman-teman setelah ini teman-teman bisa tunjukkan atau share ke layar ya, apa namanya, kalkulator ini teman-teman, ya. Nanti caranya, teman-teman bisa, apa, saya akan, share setelah ini. Nah, ini adalah, apa namanya, kalkulator, finansial, Pak Ahmad. Ya, jadi di sini, eee, berdasarkan informasi kalau nggak salah biaya perjalanan ibadah haji yang harusnya tahun ini dibayarkan itu jumlahnya adalah 51, juta. Benar ya, Pak Ahmad ya? Iya betul Pak. Nah, kemudian, Pak Ahmad sudah, apa, membayar porsi haji yaitu 50%-nya atau setengahnya sebesar 25 juta. Betul ya, Pak ya? Betul Pak. Nah, berdasarkan informasi yang saya juga dapat bahwa, inflasi ataupun kenaikan ataupun penyesuaian dari biaya perjalanan haji yang akan terjadi setiap tahunnya itu adalah sebesar 3% Pak, setiap tahun. Nah, saya coba kasih estimasi atau kasih gambaran kepada Bapak bahwa biaya perjalanan haji yang yang tadi Bapak sudah tahu jumlahnya adalah 51%, kemudian, apa namanya, sudah Bapak bayar setengahnya melalui porsi haji yaitu 25 juta gitu ya. Nah, saya coba hitung Pak, masa tunggunya 20 tahun tadi Pak ya. Nah Iya 20 20 tahun. tahun, 20 tahun Pak, berarti di 20 tahun yang akan datang, biaya perjalanan haji yang harus dibayarkan itu menjadi 92.111 sekian-sekian Pak. Apa tadi Pak? Gimana Pak? Ya, biaya perjalanan hajinya yang nanti harus Bapak bayarkan di 20 tahun yang akan datang, kan harusnya 51 juta Pak. Ya, Iya, tapi karena ada penyesuaian setiap tahun, maka, biaya hajinya itu di 20 tahun yang akan datang menjadi 92 juta, Pak. 92 juta ya Pak. Iya, gimana Pak? Cukup besar ya, Pak, ya? Lumayan besar ya Lumayan ya, kenaikannya. Pak, ya? Iya, betul betul, Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir karena sebenarnya kan Bapak sudah membayar porsi haji, Pak, yang di 25 juta. Jadi sebenarnya sisa yang harus Bapak persiapkan untuk pelunasan yaitu di 67.111 ribu, Pak. Nah, tapi ya Pak ya, selain dari estimasi pelunasan biaya haji itu, mungkin saya juga bantu ingatkan kepada Bapak akan beberapa biaya-biaya yang juga mungkin Bapak harus persiapkan, Pak. Ya, sebut aja misalnya biaya pemeriksaan medis, Pak. Ya, kalau pemeriksaan medis tuh mungkin kalau saat ini ya Pak ya, atau medical check up itu kisaran harganya di 1 jutaan, Pak. Tapi kebayang nggak Pak kalau 20 tahun lagi Bapak harus mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan medis kira-kira berapa, Pak? Kalau saya sih estimasikan mungkin 2 kali lipatnya aja gitu, boleh nggak, Pak? Boleh Pak. Boleh ya? 2 juta ya, Pak, ya? Mungkin saya juga agak pesimis, mungkin ini akan lebih, Pak, tapi mungkin kita bisa estimasiin dulu aja gitu, ya. Yang Nah, kemudian yang gambarannya. kedua, Pak yang kedua adalah biaya walimatus safar, Pak. Mungkin Bapak harus mengundang, apa, sanak saudara, keluarga, teman terdekat ya untuk bisa,
berbagi kebahagiaan bahwa Bapak akan berangkat menunaikan ibadah haji gitu ya. Biasanya, oh mohon maaf Pak, Bapak nanti berangkatnya sendiri atau sama istri Pak, atau sama keluarga? Mungkin dengan istri, Pak. Insya Dengan Allah. istri ya berdua. Oke, berdua. Berarti Pak, saya mungkin harus tambahkan nih Pak. Karena tadi estimasi yang 67 juta ini saya pertimbangkan atau saya perhitungkan dengan Bapak sendiri, belum termasuk sama Ibu Pak. Ya. Nah, itu Pak, termasuk tadi yang biaya pemeriksaan medis juga harusnya dikali dua. Ya, kemudian biaya wali matu safar Pak, atau biaya syukuran gitu, kira-kira 20 juta itu cukup nggak Pak ya, biaya yang harus dikeluarkan? Sekali lagi ini harus dikeluarkannya 20 tahun lagi loh Pak. Kira-kira menurut Bapak cukup nggak Pak? Kayaknya kurang sih, Pak. Kurang ya Pak ya? Mohon maaf nih Pak, tapi mungkin saya setuju sama Bapak, apa harga apa bahan pokok yang terus mengalami kenaikan gitu ya. Saya rasa juga akan kurang di 20 juta. Mungkin kira-kira berapa Pak? Mungkin sekitar naiknya 10 jutaan sih, Pak. 10 juta. Jadi 30 juta ya Pak ya? Ya, kurang lebih, Pak. Kurang lebih 30 juta. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian ada biaya vaksin Pak. Ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang mungkin pernah terjadi. Jadi saat ini kita pemerintah Arab Saudi mensyaratkan kalau jemaah haji itu harus diberikan vaksin Pak. Saya mungkin eh, catat di sini atau taruh di sini jumlah 1 juta aja Pak ya. Karena biasanya di angka ratusan ribu aja sih gitu Pak. Nah, kemudian yang berikutnya uang saku, Pak. Ini penting nggak penting, Pak? Saya tahu ini mungkin keberangkatan Bapak dalam rangka ibadah, Pak ya, ke Tanah Suci. Tapi, apalagi Bapak berangkatnya sama ibu ya, Pak ya, sama istri. Apa masa iya tadi pulang nggak bawa oleh-oleh, Pak, gitu. Atau mungkin Bapak udah rencana nanti pulangnya mau sambil jalan-jalan gitu, Pak? Mampir mau ke apa namanya yang paling dekat biasanya yang paling umum kan extendnya ke Turki gitu Pak. Ada paket mungkin yang mungkin direncanakan Pak? Kalau untuk jalan-jalannya sih, Enggak ya Pak ya? Di sana aja mungkin jalan-jalannya Pak ya? mungkin jalan-jalan aja, Pak. Iya Rencana. oke. Di sana ya oke oke. Kira-kira Bapak butuh mempersiapkan uang sakunya berapa? 20 juta kira-kira cukup nggak Pak? Buat jalan-jalan sekalian apa mempersiapkan oleh-oleh gitu Pak? Hmm, mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke, alhamdulillah cukup. Nah, yang terakhir nih Pak, biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini mungkin yang pertama apa namanya saya mau ingatkan Bapak tentang bimbingan ibadah haji Pak. Jadi nanti apa namanya ada apa namanya kegiatan untuk bisa Bapak apa namanya mempersiapkan ya ibadahnya dengan lebih baik sehingga Bapak harus mengikuti bimbingan Pak, bimbingan ibadah haji. Yang berikutnya adalah mungkin kalau Bapak, pergi sama ibu gitu ya ke berangkat untuk, menunaikan ibadah haji, maka kan, anak-anak sama keluarga di rumah kan nggak mungkin ditinggal gitu aja ya, Pak, ya. Nah, jadi kan juga harus di apa namanya, tinggalkan, apa namanya, dana operasional supaya, mereka juga ya bisa, eee, ya bisa beraktivitas atau bisa apa, bisa dapat, kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Kebutuhan sehari-harinya tercukupi gitu. Nah ini kira-kira selama hampir 1 bulan lebih ini Bapak tinggalkan, kalau ditinggalin duit 10 juta, kira-kira cukup nggak Pak? Selama 20 hari mungkin cukup sih, Pak. Cukup ya? Oke. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Jadi berdasarkan data-data dan apa namanya konfirmasi yang saya terima dari Bapak tadi, nah kita dapatkan Pak jumlah total kebutuhan yang Bapak harus persiapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu nanti di angka 130 juta Pak. 130 juta 111 ribu sekian sekian Pak. Ya mungkin kita bulatkan 130 juta ya Pak ya. Sekali lagi ini eh, untuk satu orang ya Pak ya. Jadi kalau untuk 2 orang Bapak harus kalikan dua, jadi kira-kira 260 juta Pak. 60 juta. Nah kira-kira menurut Bapak
selama 20 tahun lagi, apa namanya, di 20 tahun yang akan datang, dana ini akan, ada, atau Bapak harus mulai mempersiapkan dari saat ini, Pak? Kalau untuk segitu mungkin dipersiapkan dari sekarang ini, Pak. Mungkin harus dipersiapkan ya, Pak, ya? Sudah ada, Pak, mungkin, apa namanya, persiapan melalui produk-produk keuangan dari bank muamalat ataupun dari bank lain, Pak, yang mungkin Bapak miliki saat ini? Kalau untuk saat ini belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Khusus untuk ini ya, Pak, ya, khusus untuk perjalanan ini belum ada ya, Pak, ya? Jadi baru Belum porsi ada. haji aja, Pak, ya? Iya, baru porsinya Oke, aja. baik, baik, Pak, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Nah, yang kedua, Pak, kalau tadi kita sudah sama-sama menghitung estimasi kebutuhan dana untuk keberangkatan Bapak tadi, yang kedua, Pak, saya bicara tentang eh, sebuah fasilitas yang mungkin diberikan oleh Kementerian Agama, Pak. Dalam hal ini adalah kita bicara tentang santunan asuransi, Pak. Jadi Kementerian Agama itu memberikan santunan asuransi yang besarnya itu 18.500.000 kepada jamaah-jamaah yang amit-amit ya, Pak, ya, mengalami risiko meninggal dunia, Pak. Jadi kalau meninggal dunia dalam perjalanan ibadah haji, maka keluarganya nanti akan dikasih santunan, Pak. Besarnya 18 juta, Pak. Nah, menurut Bapak 18 juta ini kalau ternyata amit-amit ya, Pak, ya. Saya nggak mengharapkan, tapi kalau amit-amit terjadi, kemudian 18 juta ini dikasih ke keluarga, kira-kira cukup nggak, Pak, buat keluarga, Pak? Eh, Kayaknya kurang sih, Pak. Kurang ya, Pak, ya. 18 juta ya, Pak, ya. Sekali lagi ini kan kalau ngomongin santunan asuransi itu sebenarnya eh, yang diterima sama keluarga itu kan sebenarnya digunakan sama keluarga nantinya untuk apa namanya, pengganti apa ya, penghasilan yang mungkin selama ini diberikan gitu loh, Pak, ya. Jadi kalau Oh, mungkin iya. 18 juta itu paling ya cuma sebulan aja udah habis ya, Pak, ya. Nah, Betul, Pak. betul. Betul. Nah, saya perkenankan saya, Pak, untuk bisa membantu untuk bisa menghitung sebenarnya santunan asuransi yang secara ideal Bapak miliki itu ada di berapa, Pak? Gitu ya. Saya boleh tahu nggak, Pak, informasi tentang pengeluaran bulanan keluarga itu per bulan berapa, Pak? Mungkin kalau untuk per bulan dengan anak dua mungkin Mm-mm. sekitar per bulan kurang lebih 20-an sih, Pak, dengan biaya Dua, sekolah dan lain. 20-an juta ya, Pak, ya. Oke, 20-an juta. Saya tulis 20 juta ya, Pak, ya. Per Iya, bulan ya, Pak, ya. iya. Oke. Ini 20 juta, sama dengan 20 juta. Ya, saya setahun kan, Pak. Saya kali 12. Ya. Kemudian saya bagikan dengan, kalau Bapak punya deposito di bank muamalat, Pak, kira-kira saya boleh tahu nisbahnya atau bagi hasil depositonya di berapa persen, Pak, kira-kira, Pak? 4% mungkin, 5%, atau mungkin bisa sampai 7%, Pak? Di mute ya? Di 4%, Pak. 4% ya? Baik, 4% ya, Pak, ya? 4%. Oke, baik. Nah, jadi berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan tadi ya, Bapak apa namanya, estimasikan pengeluaran setiap bulannya itu 20 juta. Kemudian saya setahunkan jadi 240 juta ya, Pak, ya. Nah, kemudian dengan menghitung nisbah atau bagi hasil dari deposito di bank muamalat yang mungkin Bapak miliki di angka 4%, maka saya bisa dapat hasilnya jumlahnya yaitu 6 miliar, Pak. Jadi 6 miliar ini adalah jumlah santunan asuransi yang ideal harusnya Bapak terima, harus Bapak miliki, Pak. Gimana, Pak? Besar nggak, Pak? Kurang berapa tadi ya, Pak? 6 miliar, Pak. Oh, Masya Allah. 6 miliar, Pak. Ya, jadi sekali lagi memperhitungkan itu, Pak, ya. 6 miliar ini memperhitungkan kalau Bapak punya pengeluaran di 20 juta setiap bulan. Ya, kemudian nisbah deposito yang Bapak dapatkan selama ini adalah di angka 4%, Pak. Jadi saya coba hitung penghasilan atau pengeluaran Bapak setiap tahunnya dibagi dengan nisbah deposito, Pak. Jadi jumlahnya 6 miliar.
Jadi secara ideal ya Bapak yang punya pengeluaran 20 juta setiap bulan ya harus punya santunan asuransi di angka 6 miliar Pak. Nah, kenapa kok 6 miliar? Ya, karena 6 miliar ini Pak ya, amit-amit ya Pak ya, sekali lagi amit-amit ketika terjadi risiko meninggal dunia, maka 6 miliar ini akan diterima oleh ahli waris Pak. Ya, ahli waris akan menerima santunan ahli waris ini, santunan asuransi ini, gitu. Ya, nah harapannya Pak ya nanti sang ahli waris ya keluarga Bapak sekali lagi kita nggak berharap, tapi ketika terjadi, gitu ya, kita cuma bisa berjaga-jaga aja Pak. Ketika itu terjadi, maka 6 miliar ini ya akan disimpan, ya akan ditempatkan ke dalam instrumen investasi ataupun instrumen keuangan yang bisa memberikan imbal hasil yang sama seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu di 4% Pak. Ya, ini dikali 4%. Nah, 4% ini hasilnya adalah 240 juta Pak. Atau 240 juta ini kalau saya bagi 12, itu sama dengan pengeluaran yang Bapak biasa habiskan setiap bulannya, itu di angka 20 juta. Artinya Pak, dengan Bapak memiliki santunan 6 miliar ini, ya sekali lagi amit-amit ketika terjadi risiko, maka keluarga Bapak bisa tetap melanjutkan atau bisa memiliki gaya hidup yang sama dengan menerima santunan asuransi 6 miliar, kemudian taruh ditempatkan di investasi, kemudian punya atau dapat bagi hasil ya atau nisbah deposito yang bisa dia nikmati untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya Pak. Gitu. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Bagus sih Pak, lumayan Bagus ya jadi Pak ya? Betul, betul. Tapi kira-kira eh, eh, Bapak sudah punya produk-produk asuransi juga belum Pak yang kira-kira bisa bisa diakumulasikan jumlahnya sehingga nggak harus Bapak harus beli sekarang 6 miliar gitu Pak. Sudah punya belum Pak? kalau untuk sekarang ini belum ada sih Pak, Sama sekali Pak. belum ada Belum sama ada ya. sekali. Oke. Baik, baik Pak. Nah, baik Pak, jadi itu informasi yang mungkin saya bisa sharing kepada Bapak gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas informasi yang yang telah disampaikan oleh Bapak. Nah, sebagai kelanjutannya mungkin perkenankan saya untuk bisa menyampaikan sebuah program solusi Pak. Ya, solusi yang bisa mungkin jadi jadi sebuah solusi buat Bapak untuk bisa tadi tuh Pak membantu Bapak untuk bisa mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi ataupun menyiapkan dana untuk perjalanan ibadah haji Bapak di 20 tahun yang akan datang, Pak. Gitu ya, Pak ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan langsung masuk ke presentasi, ya. Nah, setelah ini masuk ke PIS dulu teman-teman, ya Product Information Summary. Saya lupa Product Information Summary-nya saya simpan di mana, sebentar teman-teman. Eh, Sebentar. Oke. Atau langsung aja teman-teman setelah ini teman-teman share PIS-nya, Product Information Summary, ya. Jadi jelaskan mengenai manfaat produknya, ya. Setelah itu minta nasabahnya untuk eh, eh, nasabahnya kemudian minta persetujuan nasabahnya untuk bisa memberikan atau apa ya atau menjelaskan secara detail program yang teman-teman persiapkan eh, secara detail teman-teman. Bentar, ini saya oke. Yang PIS-nya saya skip dulu teman-teman ya. Saya skip. Harusnya teman-teman jelaskan PIS-nya, tapi ini saya skip dulu karena saya cari nggak ada di laptop saya filenya nggak ada. Nah, saya langsung masuk ke ilustrasi teman-teman. Nah ini teman-teman ya ilustrasi. Nah, Pak Ahmad Faridan tadi saya sampaikan program yang saya rekomendasikan kepada Bapak untuk bisa
merealisasikan rencana-rencana Bapak itu, yaitu di produk yang disebut sebagai asuransi Salam Hijrah Amanah Pro, atau saya singkat menjadi Asya Pro, Pak. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah program hasil kerjasama antara Sun Life dengan Bank Muamalat Indonesia, Pak. Ya. Mohon izin Pak, mohon dilihat kembali. Ini adalah ringkasan informasi produk ataupun ilustrasi yang saya siapkan khusus untuk Bapak Ahmad Faridan. Ya. Jadi namanya Pak Ahmad Faridan dengan usia 36 tahun, betul ya Pak ya? Betul Pak. Pria, kemudian tanggal lahirnya mohon dicek Pak, 16 Oktober tahun 1987. Betul Pak. Oke, baik. Nah, ini sekali lagi sama seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah produk asuransi unit link ya Pak ya. Jadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Artinya ada satu produk yang memiliki dua manfaat asuransi dan manfaat investasi. Kenapa tadi kan Bapak punya rencana untuk bisa mempersiapkan dana ibadah haji. Jadi dari investasinya, kemudian dari perlindungannya, maka ada manfaat asuransinya gitu. Nah, jadi sekali lagi ini ringkasan manfaat produknya. Ada manfaat meninggal dunia nanti Pak, ya, yang Bapak akan miliki kalau Bapak memiliki program Asa Pro ini. Ya, jadi manfaat meninggal dunianya sebesar 250 juta. Mungkin agak jauh Pak ya dari nilai ideal yang kita sudah hitung, yaitu di 6 miliar. Tapi setidaknya Bapak sudah mulai mencicil Pak. Sudah punya yang namanya apa tuh namanya? Perlindungan Pak, ya, perlindungan ataupun proteksi terhadap risiko-risiko keuangan yang mungkin terjadi Pak. Gitu, ya. Nah, yang menariknya adalah program Asapro ini atau produk Asapro ini, kalau terjadi si nasabahnya mengalami risiko meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh, maka akan dibayarkan 2 kali lipat Pak. Jadi di sini 500 juta gitu. Ya. Nah, kemudian belum ditambah lagi dengan manfaat santunan tambahan meninggal dunia. Ya, ini hanya tambahan aja Pak, yaitu di angka 35 juta. Ya, jadi Bapak bayangkan tambahannya aja ya, santunan tambahan dari produk Asapro ini dalam tanda kutip udah lebih besar dari santunan asuransi yang diberikan oleh Kemenak Pak, yang di angka 18 juta. Ya, jadi bukan maksudnya bahwa Kemenak itu lebih jelek, bukan Pak ya, tapi maksud saya Bapak dengan memiliki program Asapro ini sudah memiliki perlindungan asuransi, perlindungan finansial yang sudah lebih lebih jumlahnya lebih baik daripada sama sekali nggak memiliki Pak gitu. Ya. Nah, kemudian yang menarik dari produk Asapro ini adalah ada manfaat bonus kontribusi Pak. Nah, jadi bonus kontribusi ini sini maksudnya adalah untuk bisa memastikan bahwa nanti kebutuhan terhadap persiapan dana pelunasan ibadah haji itu lebih cukup lagi gitu ya. Nah, di sini ada bonus kontribusi yang sifatnya menambahkan nilai dana investasi. Nah, ini benar-benar ditambahin nih sama pengelola, sama dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa gitu. Nah, berapa bonusnya? Bonusnya itu diberikan mulai tahun ke-6 sampai dengan akhir tahun ke-25 nanti. Jadi ini programnya tuh bayarnya hanya 5 kali Pak Ahmad. Kemudian nanti akan berakhir kontraknya di 25 tahun. Saya rasa ini cukup cocok karena Bapak masa tunggu ibadah hajinya di 20 tahun gitu. Jadi cukup pas gitu Pak ya. Nah, jadi sekali lagi bonus kontribusinya ini akan dihitung secara akumulasi nanti ke dalam nilai investasi yang Bapak miliki gitu. Ya. Nah, jadi itu manfaat asuransinya. Kemudian ada manfaat investasi, sekali lagi ketika terjadi risiko, ketika nanti di akhir tahun ke-25 atau mungkin nanti Bapak berangkat lebih cepat, maka Bapak bisa menikmati pengembangan nilai dana investasi untuk digunakan sebagai biaya pelunasan ibadah hajinya. Gitu. Ya. Nah, ini halaman kedua Pak. Jadi dengan santunan asuransi yang 250 juta itu, Bapak cukup menempatkan kontribusinya atau membayar kontribusinya setiap tahun sebesar 25 juta Pak. Nah, jadi Bapak pun bayarnya nggak usah selama 20 tahun, jadi Bapak bayarnya cuma 5 tahun aja. Nah, kemudian nanti ini produk ini nanti berlangsung atau berlaku selama 25 tahun. Cukup bayar 5 tahun,
masa perlindungannya atau masa akumulasi investasinya juga selama 25 tahun. Nah, untuk bisa memiliki santunan asuransi yang 250 juta ataupun 2 kali lipatnya 2.500 juta itu, maka iuran asuransi yang akan kita potong dari investasi pun nggak terlalu besar, Pak. Hanya 25.000 per bulan. Jadi nggak besar, 25.000 aja. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk pilihan nilai dana investasinya saat ini untuk Asapro ini hanya tersedia satu aja, Pak, yaitu fixed income syariah. Di mana asumsi dari tingkat nisbah atau pengembalian investasinya itu kalau negatif itu di -1 ya. Kemudian kalau 0 itu maksudnya nggak ada perkembangan sama sekali, atau kalau positif itu asumsinya di 7%, 7%, Pak. Gitu. Nah, jadi ini fixed income ini adalah penempatan aset investasi yang underlying-nya atau penempatannya nanti maksimal mayoritas pada sukuk, Pak. Ya, sukuk pemerintah gitu. Nanti saya jelaskan secara detail di halaman selanjutnya gitu. Oke, kemudian di halaman ketiga ini yang saya mau tunjukkan kepada Bapak perkembangan atau gambaran tentang estimasi perkembangan nilai dana investasi Bapak. Nah, jadi kalau misalnya tadi Bapak ingat di 20 tahun yang akan datang Bapak membutuhkan dana berapa? 130 juta ya, Pak ya? 30 juta. 130 juta. 130 juta juga itu sendiri. Tapi kalau berdua harus jadi 260 juta ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, 260 juta karena Bapak harus berangkat sama istri. Nah, Bapak bisa lihat di sini, Pak, dengan Bapak memberikan kontribusi 25 juta setiap tahun selama 5 tahun gitu ya. Maka 20 tahun yang akan datang ya akan ada estimasi nilai dana investasi dengan asumsi selalu positif ya, Pak ya. Maka akan ada tersedia dana di angka 310 juta, Pak. Jadi mudah-mudahan ini dananya cukup untuk digunakan sebagai dana pelunasan ataupun persiapan ibadah haji Bapak gitu. Ya. Nah, jadi ini 310 juta sekian ini dapat dari kontribusi yang dibayar setiap tahun, kemudian nanti mulai tahun ke-6 ada tambahan dari bonus kontribusi yang ditambahkan. Ya, kemudian nanti kemudian ada perkembangannya, Pak. Ya, jadi kenapa ini ada negatif 0 dan positif sekali lagi karena ini kan investasi ya, Pak ya. Investasi itu satu hal yang bisa dibilang ada fluktuasinya, Pak. Gitu. Ya, tapi untuk bisa memastikan bahwa saya bisa bilang ke Bapak bahwa Bapak nggak usah khawatir nanti nggak akan terjadi negatif atau nol gitu ya. Mungkin saya bantu Bapak untuk bisa lihat kinerja investasinya, Pak. Ya, jadi kinerja investasinya itu berdasarkan laporan terakhir, Pak. Ya, ini teman-teman tinggal tunjukkan fun fact sheet-nya, teman-teman. Sorry. Fun fact sheet-nya itu ada di sini. Fun fact sheet. Sekali lagi teman-teman harus tunjukkan semua nih ya, termasuk PIS yang tadi saya nggak bisa tunjukkan tuh teman-teman harus tunjukkan gitu ya. Oke, ini teman-teman. Ya. Nah, ini adalah laporan kinerja bulanan dari pengelolaan investasi kita yang kita sebut sebagai fixed income syariah, teman-teman. Bapak, buat teman-teman. Ya. Nah, ini fixed income syariah ini dikeluarkan oleh Sun Life ya. Jadi Sun Life ini adalah perusahaan yang berpusat di Toronto, Kanada. Ya, kita sudah lebih dari 160 tahun. Kemudian di Indonesia lebih dari 30 tahun, Pak. Ya. Nah, kemudian pengelolaan investasi ini sudah diluncurkan di 21 Juli tahun 2021. Ini udah hampir 4 tahun ya. Di 2025 ini nanti 4 tahun. Gitu. Ya. Kemudian dana nasabah yang ditempatkan di fixed income syariah ini sampai dengan ini laporan yang saya dapat sampai dengan akhir November 2024, Pak Ahmad. Ya, jadi dana nasabah yang ditempatkan di fixed income syariah ini sampai dengan akhir November tahun 2024 ada di angka 410 miliar, jadi hampir setengah triliun, Pak. Ya.
Nah, kemudian unit investasinya ya per unit investasi itu sekarang harganya di 1.130. Menurut saya ini worth it untuk Bapak miliki karena nanti sepanjang berjalannya waktu harusnya nanti harga unit investasinya akan jadi besar, akan tinggi, akan naik gitu. Ya, jadi jangan sampai ketika harganya udah 3.000, 4.000 baru Pak Ahmad Fardan baru beli. Sayang gitu. Ya. Jadi Bapak nggak sempat mengalami kenaikannya gitu. Ya. Nah, kemudian eh, dulu diluncurkan di angka 1.000, jadi sekarang udah ya mungkin udah 13%-nya gitu ya mengalami kenaikan. Nah, kemudian Bapak juga bisa cek nanti di Bloomberg ya, masukin kodenya SLFF ISY, nah, nanti Bapak bisa lihat pergerakannya tuh, gitu. Ya. Nah, si fixed income syariah ini sebenarnya punya tujuan adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang syariah dan surat utang. Tadi yang saya sebutkan, Pak. Jadi penempatannya adalah di sukuk dan juga deposito syariah. Secara strategi ini penempatannya adalah sebenarnya di 80% sampai dengan 100% di obligasi syariah, sisanya sampai dengan 20% di pasar uang syariah. Nah, ini kan cita-citanya, Pak. Nah, pada kenyataannya di akhir November penempatannya itu di 88% di obligasi syariah, sedangkan sisanya di 11,58 itu ada di deposito atau pasar uang. Nah, kalau Bapak mau tahu depositonya apa aja, sukuknya apa aja, bisa lihat di sebelah kirinya, Pak. Ada Bank Tabungan Negara Syariah, ada Maybank Indonesia Syariah, Pak. Ya, kemudian belum lagi ditambah dengan apa namanya sukuk-sukuk, Pak. Ini apa namanya seri-seri sukuknya, Pak ya. PBS ini project based sukuk, Pak. PBS 003, PBS 004, 033, 039 sebagainya, Pak. Jadi menurut saya ini hal yang apa bukan yang nggak pasti, tapi beneran pasti penempatannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kalau Bapak mau lihat lagi tentang benar-benar kinerjanya, performanya, saya tunjukkan satu tabel di bawah ini, yaitu, yaitu yang satu bulannya kita di range 0,2%. Jadi kalau di range 0,2% diakumulasikan setahun tuh berarti berapa? 2 dikali 10 berarti 2%, 2% ya 2%-an sekian lah setiap bulannya, setiap tahunnya. Ya. Nah, kalau satu tahunnya kalau di sini sih, kalau dalam apa setahun terakhir atau 12 bulan terakhir ada di 4,19%, Pak. Jadi kalau saya bilang tadi saya janjikan atau saya informasikan 7% setiap tahun, nggak jauh-jauh beda kan, Pak ya? Nggak jauh kayak saya bilang 7 tapi ternyata aktualnya tuh cuma 2 atau 3 gitu loh. Ya ini bahkan di satu tahunnya di 4,19%, Pak. Gitu. Ya, jadi menurut saya ini jadi salah satu pilihan buat Pak Ahmad untuk bisa mempersiapkan dana pendidikan melalui penempatan investasi khususnya di obligasi syariah, Pak Ahmad. Gitu. Nah, saya balik lagi Pak menjelaskan mengenai ilustrasi yang tadi belum selesai. Ya, ilustrasi di mana tadi? Oh, ilustrasi di sini. Nah, ini Pak ya. Nah, jadi dari tabel ini kalau mungkin belum ada pertanyaan lagi, saya mungkin lanjutkan Pak, yaitu penjelasan di beberapa beberapa informasi tambahan Pak. Yang pertama adalah risiko Pak. Ya, saya mesti bilang karena ini adalah produk syariah, jadi saya mesti transparan. Ada risiko-risiko yang mungkin terjadi, tapi sekali lagi selama di manage dengan baik, risiko-risiko itu bisa dikendalikan Pak. Ya, sebut aja risiko investasi ya karena penempatannya di sukuk harusnya sih menurut saya secara risiko enggak besar gitu ya, bahkan cenderung saya bilang nggak ada. Ya, kemudian yang kedua risiko klaim, seandainya Bapak menginformasikan data-data kesehatan yang sesungguhnya, saya rasa klaim akan dibayarkan ya. Risiko pembatalan sepihak itu juga sama, selama nggak ada hal-hal yang ditutupi ya, nggak akan ada informasi pembatalan sepihak. Kemudian imbal hasil investasi kita bahas di depan tadi, sama risiko inflasi. Ya, ini inflasi kan hal yang nggak bisa kita hindari, Pak. Gitu. Ya,
Nah, kemudian ini Bapak bisa baca nantinya pembentukan sama penghitungan nilai dana investasi. Kayak lagi ini bentuk dari transparansi kita. Kita nggak mau Bapak cuma katanya, dari Bapak bisa baca berdasarkan informasi yang saya sampaikan ini. Ya. Kemudian ini hal-hal yang menyebabkan nggak bisa dibayar klaimnya, Pak. Ya. Nah, ini hal-hal yang biasanya umum ya, Pak ya. Perang, bunuh diri, tindakan kriminal, dihukum mati ya, dan sebagainya. Gitu. Ya, nah, kemudian yang saya mau highlight lagi adalah ini Pak, ujroh Pak. Jadi ini adalah produk asuransi jiwa unit link di mana selain produknya itu memberikan pengembalian investasi, maka nilai investasinya juga nanti apa namanya dipotong dengan ujroh ya. Ada beberapa ujroh Pak atau biaya ya. Salah satunya adalah ujroh akuisisi ya, di mana di tahun pertama kontribusi yang Bapak bayarkan tadi di 25 juta akan dikurangi dengan ujroh akuisisi Pak, besarnya 40%. Ya, tapi Bapak nggak usah khawatir, ini hanya kita bebankan di tahun pertama. Di tahun kedua, ya, di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya, pembebanannya mungkin Bapak lihat sama ya, ada 40, 30, 55 gitu ya. Tapi nggak usah khawatir karena sebenarnya yang di tahun kedua dan ketiga sampai dengan tahun kelima, ya, itu pembebanannya nanti dibagi 12, Pak, atau kita potong bulan. Gitu. Ya. Terus ada ujro kontribusi, artinya kalau Bapak mungkin punya dana, mau menambahkan investasinya gitu ya, tiba-tiba, atau kayak kalau di GoPay ini namanya top up gitu ya, nambahin apa dana gitu loh. Nah, itu bisa. Tapi ada ujrohnya nanti 5%, Pak. Ya, kemudian ada ujroh administrasi setiap bulan 40.000. Ya, kemudian ada iuran asuransi yang tadi Bapak lihat tuh yang 25.000 sekian, ya, di mana 25.000 sekian itu sebenarnya terdiri dari Tabaru, Pak. Tabaru ini 75%. Tabaru ini digunanya untuk Bapak untuk saling tolong menolong karena sekali lagi ini produk syariah ya, Pak ya. Tetap berbeda dengan produk asuransi yang konvensional. 75%-nya ditaruh di satu dana, nanti dananya nanti akan dikelola sama kita, sama perusahaan asuransi. Jadi Bapak nggak usah khawatir lagi. Ya, kemudian ada ujro pengelolaan risiko, Pak. Nah, ini apa namanya untuk bayar apa namanya ongkosnya perusahaan asuransi jiwa untuk mengelola risikonya. Gitu. Ya, kemudian ada ujro pengelolaan investasi. Bapak nggak usah khawatir, ini sebenarnya udah masuk dalam apa namanya unit investasi yang terbentuk setiap hari. Kemudian ada ujro penarikan. Jadi sebenarnya Bapak tuh bisa melakukan yang namanya penarikan nilai dana investasi. Tapi saran saya, penarikan nilai dana investasi ini satu, jangan di bawah tahun ke-6, Pak Ahmad. Kenapa? Karena risikonya nanti Bapak kalau melakukan penarikan, itu Bapak bisa nggak dapat bonus. Karena bonusnya itu syaratnya adalah Bapak harus bayar 5 kali. Yang kedua, Bapak tuh nggak boleh nyisain nilai dana investasi kurang dari 3 kali dari eh, kontribusi asuransi berkala tahun pertama. Jadi kalau bisa penarikan nilai dana investasi itu dilakukan di apa tahun-tahun yang udah mendekati akhir gitu loh. Supaya nilai investasinya juga lebih maksimal gitu. Atau mungkin kalau memungkinkan lagi Bapak ambilnya di akhir gitu loh, karena lebih maksimal lagi. Kan ada bonus yang lebih besar lagi di akhir nilai itunya gitu. Ya. Itu Pak. Kemudian berikutnya adalah akad Pak. Karena sekali lagi ini adalah produk asuransi jiwa syariah, jadi berbeda dengan produk asuransi jiwa konvensional. Beberapa ketentuan prosesnya itu mengikuti akad-akad dalam syariah. Ya, sebut aja akad tabaru ya. Tapi ini maksudnya Bapak nggak usah nanti ketemu di satu tempat kemudian kita salaman dan sebagainya, nggak usah, karena akad ini bisa bisa diakadkan gitu, diwakilkan itu waktu di penandatanganan itu aja, perjanjian aja atau kontrak perjanjian aja. Ya. Jadi akad tabaru, jadi akad Bapak sama sesama peserta-peserta lain untuk bisa saling melindungi dengan menggunakan dana tabaru yang tadi kita bahas tuh Pak, yang 75% dari iuran asuransi. Ya, kemudian ada akad wakala bil ujroh, maksudnya dana tabaru yang 75% setiap tahun dibayarkan, setiap bulan dibayarkan itu nanti dititip ke kami Pak, pengelola perusahaan asuransi jiwa supaya kami kelola secara profesional.
supaya terjamin ketersediaannya gitu ya. Tapi nanti kami potong ujroh Pak, karena kami butuh ongkos buat pengelola. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada akad hibah mu'alaqah bil arsyad. Ini akad janji kami selaku pengelola untuk bisa memberikan hibah ataupun hadiah dalam bentuk bonus kontribusi. Gitu. Jadi bonus kontribusi itu sifatnya pasti karena sudah diakadkan atau sudah dijanjikan oleh kami sebagai pengelola untuk kami berikan kepada Bapak. Gitu. Nah, saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk asuransi Salam Hijrah Amanah Pro. Nah, buat Pak Ahmad Saridan sendiri, dengan segala informasi yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin melakukan perjalanan ibadah haji, kemudian Bapak harus mempersiapkan dana untuk 20 tahun keberangkatan nanti, kemudian Bapak juga harus memiliki proteksi dalam mempersiapkan dana tadi gitu ya. Nah, kemudian saya rekomendasikan dengan program yang disebut sebagai Asapro. Jadi menurut Bapak ini sudah match belum Pak? Udah sesuai dengan Pak program yang saya rekomendasikan ini dengan kebutuhan Bapak Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Sudah pasti Sudah Pak dengan sudah pas ya? Betul, sudah pas ya Pak ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa penyesuaian nantinya Bapak tinggal komunikasi ke saya. Nah, karena apa yang saya rekomendasikan tadi sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak, maka mungkin kita bisa lanjut ke proses administrasi ya Pak ya? Oh iya boleh Pak. Itu Boleh persyaratan ya? apa aja ya Pak? Gimana Pak? Untuk administrasinya persyaratannya apa aja ya Pak? Ya, nanti saya akan sampaikan untuk persyaratannya Pak. Di samping ada penandatanganan dari formulir yang tadi nanti saya minta ke Bapak, saya juga mungkin nanti minta tanda kartu tanda penduduk Bapak, kemudian Bapak juga harus membaca beberapa dokumen-dokumen yang harus saya sampaikan, termasuk dalamnya ada ilustrasi, kemudian ada surat permohonan asuransi jiwa, gitu ya. Nanti kalau sudah Bapak baca, Bapak bisa tanda tangani di bagian akhirnya, Pak. Gitu. Oh iya boleh Pak. Oke, baik Pak. Kalau gitu kita akan lakukan proses administrasinya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya terima kasih sama-sama Pak. Oke, ya baik. Begitu teman-teman. Ada yang mau bertanya atau ada komentar?